Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan segala berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Korintus 1 ayat 27-31. Tertulis demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa adalah orang yang gagap, tidak lancar berbicara, dan akan nampak bodoh ketika berkata-kata. Saat ia dipanggil Tuhan untuk melayani, Musa berkata bahwa ia berat lidah, bicara lambat dan tidak lancar. Tapi walaupun Musa punya kekurangan yang demikian, Tuhan memakainya menjadi alat yang menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus, adalah seorang nelayan yang biasa, tidak berpendidikan, tidak punya latar belakang akademis, dan tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan memakainya dengan penuh kuasa untuk menyatakan hikmat dan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Siapapun kita, dengan kekurangan yang mungkin kita pikir terlalu besar, bukan menjadi suatu masalah untuk dapat dipakai Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-31 ini tertulis, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jelas sekali di sini dinyatakan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber segala hikmat dan sumber segala pengetahuan, dapat memakai orang-orang yang bodoh, yang lemah dan yang tidak terpandang, serta yang hina dan yang tidak berarti, untuk melakukan perkara-perkara yang hebat yang mempermuliakan nama Tuhan. Hal ini mengandung arti bahwa Tuhan dapat memakai kita semua. Tuhan dapat memakai saudara dan saya dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk melayani dan melakukan tugas pelayanan dan panggilannya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ada beberapa hal yang hendaknya menjadi sikap kita. Yang pertama adalah jangan minder dengan keadaan diri kita. Saudara dan saya diciptakan Tuhan secara unik, dan Tuhan mampu melakukan segalanya melalui diri kita. Jangan merasa diri kita tidak bisa dan tidak mampu melakukan apa-apa. Perasaan minder itu bukan berasal dari Tuhan,
melainkan berasal dari iblis. Iblis tidak mau kita maju, dan iblis tidak mau kita berhasil dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Setiap kita diberikan panggilan masing-masing yang khusus dan umum. Mari jangan lihat kekurangan diri kita, tapi lihatlah kuasa dan kekuatan Allah yang jauh melebihi segala kekurangan dan keterbatasan diri kita. Kita pasti bisa oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Tuhan akan melimpahkan kuasa-Nya oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita untuk menjadikan kita sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, saudara, bersedialah untuk dipakai Tuhan. Jangan beralasan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Melayani Tuhan sebenarnya bukanlah soal kemampuan diri kita, tapi yang terutama dan pertama adalah soal kemauan kita. Tuhan memakai orang-orang yang mau, bukan yang mampu. Ketika kita dipanggil dan bersedia, maka Tuhanlah yang akan memampukan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, jangan sombong, karena semuanya adalah karena Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang besar, jangan sampai kita lupa diri. Ingatlah bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan. Oleh sebab itu, bermegahlah karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita, dan muliakanlah Tuhan senantiasa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun diri kita, jangan merasa rendah diri dan merasa tidak mampu. Tidak ada orang yang terlalu bodoh yang tidak dapat dipakai Tuhan. Ketika kita mau, Tuhan akan memakai kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian bahwa Engkau, Tuhan, dapat memakai siapa saja yang Tuhan pilih, termasuk kami. Engkau dapat memakai setiap kami, ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali terlalu banyak berpikir tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kami. Padahal ketika Tuhan memanggil kami, maka Tuhan memberikan juga kami kemampuan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi Engkau melimpahkan kuasa-Mu atas kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk memiliki hati yang rela, bersedia untuk dipakai Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami untuk Engkau pakai, dan kami mau melayani Engkau, ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicara terus kepada kami, ya Roh Kudus. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan tercurah, menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami yakin kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.